Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Selamat tahun baru 2021 Masehi. Kita sudah tinggalkan tahun 2020 dengan tahun yang berkemenangan, dan kita masuk di tahun 2021 Masehi dengan sukacita. Kita tinggalkan dengan sukacita, kita masuk dengan sukacita. Sehingga ada sorak-sorai, saudaraku. Kemenangan tetap menyertai saudara, dan tahun ini kami ambil tema tahunan yang saya pakai juga untuk tema bulan Januari ini, yakni pertolongan Tuhan. Jadi saudara, tema tahunan kita adalah pertolongan Tuhan. Dan sekarang saya akan sampaikan kepada saudara di hari Sabat ini tanggal 3 Januari tahun 2021 Masehi, di mana Tuhan akan berbicara tentang rema kita. Mungkin saya mau sampaikan panjang lebar semestinya, tetapi karena keterbatasan waktu, saya persingkat seperti biasa saudara, tidak kurang dari 10 sampai 14 menit atau 12 menit lah kurang lebih ya. Dan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita bersuka cita, kita masuk di tahun 2021 dengan segala kerinduan bahwa di tahun ini, biarlah pimpinan Tuhan di dalam campur tangan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Baik, kita buka di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang pertama, itu dikatakan di sana adalah nyanyian ziarah. Ya, nyanyian ziarah ini adalah yang dinyanyikan saat umat Tuhan atau bangsa Yahudi, bangsa Israel ini ada di dalam sukacita perayaan besar, ibadah besar. Setiap tahun ada beberapa kali pesta perayaan atau ibadah besar di Yerusalem. Jadi mereka berjalan dari bawah naik ke Bukit Sion, mereka menyanyi saudara, mereka tidak diam sebab mereka bersukacita. Inilah yang dinamakan nyanyian ziarah. Oleh sebab itu banyak pemazmur di dalam kitab Mazmur ini. Tidak hanya Daud, ada Musa, ada Bani Asaf, ada Bani Korah, dan sebagainya. Maka nyanyian ziarah ini dipakai untuk mereka bersuka cita naik ke gunungnya Tuhan. Saat itu seperti itu. Baik, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat mereka berjalan, mereka mengimani bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang menyukakan hati Tuhan, perjalanan yang membuat mereka sebuah pertanyaan dilontarkan, dan mereka juga menjawab di dalam ayat yang kedua. Sungguh indah satu pujian, mereka taat, mereka bersuka cita naik ke gunungnya Tuhan untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Maka biarlah sukacita ini, kerinduan hati bangsa Israel ini sama seperti kita di tahun 2021 ini. Kita berkata bahwa di tengah-tengah kita banyak persoalan, tetapi di manakah datang pertolongan? Maka jawaban kita dengan ribuan tahun yang lalu bersama bangsa Israel adalah sama, yakni pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka kekuatan daripada iman umat Yahudi ini akan terus berjalan sampai hari ini. Mengakhiri tahun yang lalu dengan sorak-sorai kemenangan, kemudian kita masuk di tahun 2021 Masehi, kita mohon bimbingan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu di dalam Keluaran 33, ya, Keluaran 33, 13 sampai 14, saudaraku, di sana ada Musa. Saya mau katakan di dalam firman ini bahwa Musa bernegosiasi dengan Tuhan. Mungkin sebagian pernah saya sampaikan kepada saudara lewat online ini. Dikatakan di sana, ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu.
ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Ini kalimat yang diucapkan Musa saat Tuhan meminta untuk bergerak, untuk berjalan. Tetapi sekali lagi, Musa adalah pribadi yang berhati-hati, saudara. Saya katakan, saya melihat Musa ini begitu sangat hati-hatinya untuk menyikapi apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai-sampai dia menyatakan, Tuhan, aku tidak sanggup kalau hanya aku suruh pergi saja. Tapi biarlah Engkau yang memimpin perjalanan ini. Itu kerinduan Musa. Sama seperti kita. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Saat kita masuk di tahun 2021, kita jangan diam. Tetapi kita mohon bimbingan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu loh yang akan aku jalani. Sebab 12 bulan ke depan ini adalah misteri bagi kita. Sama seperti Musa. Saat diminta untuk bergerak, Musa tidak tahu apa yang terjadi di padang gurun sana. Dan yang dia tahu, kalau Tuhan yang mengizinkan dan yang memimpin, maka Musa mau bergerak. Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasanya di ayat 14. Musa bernegosiasi, Tuhan menjawab. Lalu ia berfirman, Yesus, Bapa kita, Allah kita, Yahweh, itu menjawab kepadanya. Lalu ia berfirman, dikatakan apa? Aku sendiri. Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan yang menyatakan aku sendiri, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Artinya, kalau ini yang diminta Musa menjadi kerinduan kita di tahun 2021 supaya akan datang pertolongan dinyatakan dalam hidup kita, maka sebenarnya biarlah izinkan Tuhan yang memimpin saudara sehingga Tuhan bisa berkata kepada saudara dan saya, kepada sidang jemaat ini, aku sendiri hendak membimbing sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, inilah yang kita rindukan. Di tengah-tengah badai COVID yang belum jelas kapan berakhirnya. Ada yang bicara, puji Tuhan, ya kan? Ada vaksin yang datang. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, apakah vaksin ini menjadi salah satu penyelesaian bagi kita? Ini pun kita belum tahu. Tetapi yang pasti, sama seperti Musa, kita akan melihat tahun-tahun yang akan datang, termasuk tahun 2021, masih misteri, masih belum tahu bagaimana beratnya. Tapi ingat, aku sendiri hendak membimbing engkau. Kalimat ini yang menyenangkan hati kita. Kalimat ini yang menenteramkan kepada kita. Musa menyadari keterbatasannya. Demikian harusnya saudara dan saya. Kita harus menyadari keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita terlalu melaju ke depan dan tinggalkan Tuhan. Maka pesan berikutnya adalah rendahkanlah hatimu untuk mendapat perkenanannya. Dengan berubah, tunduk dan taat. Saudara, dalam Ulangan 10 ayat 15 sampai 16. Ulangan 10 ayat 15 sampai 16. Saudara sudah tahu bagaimana karakter bangsa Israel. Dikatakan di sana, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Kalimat ini sangat penting, saudaraku. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah, nenek moyang bangsa Israel yang tunduk dan taat. Hati Tuhan terpikat. Saudara, ada kalimat hati Tuhan terpikat ini sungguh menyenangkan Tuhan berarti. Melihat nenek moyang mereka itu taat. Sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu. Yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kemudian ayat 16 katakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Mari kita bersunat hati, membersihkan dalam hati kita hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan kita tegar tengkuk, memaksakan diri, bahkan kita memerintah Tuhan. Kalau ini yang terjadi di dalam ulangan ini, saudara, maka hati Tuhan terpikat.
maka hati Tuhan tersentuh. Dan yang terjadi berikutnya, jelas pertolongan itu akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sebab mata hati Tuhan melihat kepada hati kita. Ada orang-orang yang berkenan di hadapannya. Dan kemudian lakukanlah apa yang berkenan di hatinya. Di hati Tuhan. Maka Tuhan berkenan menolongmu tepat pada waktunya. Di dalam Ibrani 4 ayat 16. Di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ayat penutup buat saudara dan saya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Karena ternyata tidak banyak orang yang mempunyai keberanian untuk datang menghampiri tahtanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa jauh, karena mereka merasa kotor, karena mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kabar baiknya hari ini, Tuhan membuka tangan buat saudara, membuka kesempatan buat saudara untuk mau berubah. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Jadi kita menemukan apa? Rahmat. Menemukan apa? Kasih karunia. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, biarlah tahun 2021 Masehi ini masih misteri di hadapan kita. Masih ada puluhan minggu di depan kita. Masih ada belasan bulan yang ada di depan kita. Masih ada ratusan hari di depan kita. Tapi saat kita bergumul seperti Musa, Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin hidup kami. Maka saat Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan tenteraman kepadamu. Maka hari ini sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, percayalah bahwa Tuhan menolong saudara di tahun ini. Imani, dan biarlah engkau melihat tepat pada waktunya Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.